Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan dengan judul Seleksi Persepsi dan Atensi. Pada dasarnya, fitrahnya itu, manusia itu harusnya sadar bahwa persepsi itu ada hubungannya dengan kepribadian, terkait dengan pola pikir, perasaan, dan juga perilaku. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian itu merupakan hal-hal yang umumnya mengacu pada hal-hal unik atau kebiasaan-kebiasaan unik pada diri seseorang. Nah, sedangkan pikiran, perasaan, dan juga perilaku itu bukan dasar dari kepribadian, melainkan susunan elemen-elemen ini, Kak. Kemudian ada seorang psikolog yang menyebutkan bahwa faktor yang memengaruhi persepsi dan ingatan adalah attention atau perhatian, yaitu aktivitas menjaga sesuatu tetap dalam pikiran kita, tapi membutuhkan konsentrasi dan juga kerja mental. Pendapat ini disampaikan oleh Grover. Proses perspeksi Walgito HK 2002 menyatakan bahwa perspeksi terjadi dalam beberapa tahap. 1. Proses fisik. Seseorang akan menyeleksi informasi yang ia dapatkan. 2. Proses organisasi. Proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor alat indera melalui saraf-saraf sensoris. 3. Proses interpretasi. Proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. 4. Proses retensi atau memori. Pengumpulannya hasil yang diperoleh dari proses perspeksi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Perubahan informasi. Perubahan informasi dapat diringkas menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap penerimaan stimulus melalui alat indera manusia, yang dalam proses misalnya pencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. 2. Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. 3. Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu. Persepsi manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, persepsi terhadap objek. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang verbal, yaitu kata-kata, dan nonverbal, yaitu simbol atau tanda untuk menggambarkan objek-objek ini. Untuk persepsi yang kedua, yaitu terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia melalui ekspresi, gestur, wajah, dan suara. Misalnya senyuman bisa menunjukkan kebahagiaan, sedangkan nada suara yang tinggi bisa menunjukkan kemarahan atau kegembiraan. Untuk materi berikutnya yakni atensi. Atensi selektif adalah kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada satu stimulus tertentu dan secara sengaja mengabaikan stimulus lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Ibaratnya, bayangkan kita sedang berada di sebuah pesta yang ramai. Ada banyak suara, musik, dan percakapan yang terjadi sekaligus. Namun kita berhasil fokus pada percakapan dengan teman kita. Itulah contoh dari atensi selektif. Berbagai perspektif ahli. Para ahli psikologi memiliki berbagai perspektif mengenai atensi selektif, antara lain yang pertama, Donald Broadbent mengusulkan model filter awal, di mana informasi sensorik akan melewati filter sebelum diproses lebih lanjut. Filter ini akan memblokir sebagian besar informasi yang masuk, hanya memungkinkan sedikit informasi yang relevan untuk lolos. Yang berikutnya, Anne Treisman memperluas model Broadbent dengan konsep atenuasi. Informasi yang tidak relevan tidak sepenuhnya diblokir, melainkan dilemahkan. Stimulus yang memiliki ciri-ciri yang menonjol atau relevan dengan tujuan kita masih dapat diproses, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Yang berikutnya, Dutch and Dutch
mengusulkan model filter akhir di mana semua informasi akan diproses secara lengkap, tetapi hanya informasi yang relevan akan masuk ke dalam kesadaran kita. Mengapa atensi selektif itu penting? Yang pertama, efisiensi membantu kita untuk tidak kewalahan oleh banyaknya informasi yang masuk dan memungkinkan kita untuk memproses informasi yang relevan dengan lebih baik. Dan yang kedua, fokus memungkinkan kita untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara memblokir distraksi yang tidak perlu. Dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan cara memfokuskan pada informasi yang relevan pada situasi saat ini. Bagaimana atensi selektif bekerja? Proses atensi selektif melibatkan beberapa mekanisme, termasuk 1. Filter awal. Informasi sensorik yang masuk akan melewati filter awal yang hanya memungkinkan sebagai kecil informasi untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, penguatan fitur. Kita cenderung memperhatikan stimulus yang memiliki fitur-fitur yang menonjol, seperti warna cerah, suara yang keras, atau gerakan yang cepat. Dan yang ketiga, ekspektasi. Pengalaman dan pengetahuan kita sebelumnya akan membentuk ekspektasi kita tentang apa yang akan kita lihat atau dengar, sehingga kita lebih mungkin untuk memperhatikan stimulus yang sesuai dengan ekspektasi tersebut. Contoh atensi selektif dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, belajar di perpustakaan yang ramai. Kita fokus pada buku yang sedang kita baca yang mengabaikan suara-suara sekitar kita. 2. Mengemudi di jalan raya yang sibuk. Kita fokus pada jalan di depan dan mengabaikan percakapan orang di mobil sebelah. Yang ketiga, menonton film di bioskop. Kita fokus pada cerita dan karakter di layar meskipun ada suara-suara lain di sekitar kita. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.